Ibadah puasa di bulan suci Ramadan tak hanya soal menahan haus dan lapar saja ya pemirsa. Namun agar tubuh tetap fit dan prima saat berpuasa, ada baiknya perhatikan pula pemilihan makanan saat berbuka dan sahur. Mengapa hal ini menjadi penting? Sebab jika salah mengonsumsi makanan, tak hanya menurunkan imunitas tubuh saja, melainkan bisa berdampak buruk bagi pencernaan kita loh. Masyarakat kita cenderung memilih menu buka puasa dengan makanan dan minuman yang bercita rasa manis dan juga tinggi lemak nih. Beragam jenis takjil menjadi pilihan menarik untuk berbuka puasa. Lalu, kira-kira makanan dan minuman apa saja yang bisa memicu gangguan pencernaan? Pertama, makanan bercita rasa pedas dan asam. Jika mengonsumsi ini ketika waktu berbuka, tentu akan berbahaya bagi pencernaan kita. Sebab bisa mengiritasi lapisan mukosa pada lambung, hingga memicu sakit mah atau dispepsia bahkan diare. Kedua, makanan bergas seperti kol, durian, nangka, dan lainnya juga sebaiknya dihindari ketika kita menjalankan ibadah puasa. Makanan berbahan dasar ini bisa menyebabkan perut kembung atau rasa begah. Selanjutnya, makanan dan minuman tinggi gula. Menu takjil seperti kolak, aneka minuman manis, hingga camilan manis sudah biasa menjadi pilihan masyarakat kita ketika waktu berbuka tiba. Mengapa harus dihindari atau dibatasi ya? Tentunya hal ini untuk menghindari lonjakan gula darah kita, hingga risiko masalah pencernaan. Sebaiknya pilihlah pemanis alami seperti dari kurma, pepaya, ataupun buah mangga. Nah, jika Anda mengalami rasa begah atau mual karena terlanjur mengonsumsi makanan atau minuman yang bisa mengganggu pencernaan, Hidup Sehat memiliki tipsnya untuk Anda agar bisa mengatasinya di rumah. Cobalah untuk mengonsumsi teh jahe, permen jahe, ataupun minuman olahan jahe agar rasa begah dan mual mereda. Atau bisa konsumsi buah seperti alpukat, pepaya, hingga tomat. Jika belum mereda, jangan ragu ya untuk segera konsultasikan ke dokter ya pemirsa. Pemirsa, semua orang bisa mengalami gangguan pencernaan, namun tidak semua orang bisa menyadari jika dirinya ternyata terkena gangguan pencernaan. Nah, berikut adalah tanda masalah pencernaan yang sering kali diabaikan. Pertama, sering buang angin. Meskipun buang angin merupakan tanda yang normal, namun sebenarnya perlu diwaspadai. Misalnya saja buang angin yang juga jika disertai dengan rasa tidak nyaman di perut, seperti perubahan kebiasaan buang air besar, serta penurunan berat badan tanpa sebab. Kedua, darah feses. Adanya darah dalam feses harus diwaspadai. Terakhir, anemia defisiensi besi. Apabila kadar zat besi di tubuh amat rendah, maka dapat menyebabkan seseorang merasa mudah lelah, kerontokan rambut, kulit menguning, hingga sakit kepala. Pemirsa, semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan dicerna dan diolah oleh berbagai organ pada sistem pencernaan. Tanpa kita sadari, sistem pencernaan yang kita miliki sebenarnya bekerja setiap saat tanpa henti. Nah, berikut ini adalah fakta unik tentang sistem pencernaan hasil rangkuman tim Hidup Sehat. Yang pertama, saluran pencernaan pada janin masih sangat bersih. Bakteri yang biasa kita ketahui sebagai penghuni utama dari saluran pencernaan manusia, ternyata belum ada pada saat kita masih berada dalam kandungan. Saat di dalam kandungan, semua saluran pencernaan kita sangat bersih. Bakteri baru mulai muncul ketika proses kelahiran terjadi dan seterusnya setelah kita dilahirkan. Fakta kedua adalah tentang asam lambung kita yang ternyata mampu membuat perut terasa terbakar. Terkadang asam lambung yang dihasilkan tubuh terlalu banyak dan akhirnya naik hingga ke kerongkongan. Kebetulan kerongkongan tidak memiliki lapis lendir tebal seperti lambung. Kondisi ini memicu timbulnya rasa terbakar dan panas pada kerongkongan serta perut. Berikutnya adalah fakta unik tentang aroma kentut yang baunya ternyata disebabkan oleh bakteri di dalam usus. Kentut adalah hal yang normal terjadi pada setiap orang.
Bau kentut sendiri ternyata disebabkan oleh bakteri baik dalam usus yang berfungsi untuk mencerna makanan yang masuk. Nah, proses mencerna makanan yang dilakukan bakteri inilah yang membuat bakteri tersebut menghasilkan asam. Asam ini yang kemudian dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk kentut yang berbau tidak sedap. Fakta unik keempat yaitu tentang usus yang diibaratkan sebagai otak kedua manusia. Usus kerap disebut sebagai otak kedua manusia karena usus dapat mendeteksi apa yang sedang kita rasakan. Hal tersebut akhirnya berimbas pada kemampuan kognitif seseorang. Bukan cuma usus, bakteri baik dalam usus ternyata juga memiliki koneksi langsung dengan otak. Maka tidak heran jika kita tiba-tiba merasa mual atau mulas saat merasa tertekan atau tegang. Fakta unik yang terakhir adalah tentang air liur. Sebanyak 1,2 liter air liur diproduksi oleh kelenjar air liur perharinya. Air liur bersifat melindungi rongga mulut karena perannya dalam membunuh bakteri-bakteri jahat di dalam mulut. Selain itu, air liur juga mengandung enzim betialin yang berguna untuk memecah makanan yang masuk ke dalam mulut. Bahkan, air liur juga mengandung kalsium dan fosfat yang berfungsi untuk menjaga kekuatan gigi. Nah pemirsa, itulah tadi info kesehatan penting yang selalu kami kabarkan. Jangan lupa saksikan terus Hidup Sehat dari Senin hingga Jumat hanya di TV One. Indonesia Hidup Sehat.